Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Yang belum kenal, perkenalkan nama Ibu Esti Damayanti, guru mapel prakarya kelas 7. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita saat ini, yaitu yang pertama untuk memahami jenis-jenis tanaman sayuran, yang kedua yaitu untuk memahami manfaat sayuran, yang ketiga yaitu untuk memahami sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian berdoa dari rumah dan akan Ibu pimpin dari sini. Oke, kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum lanjut ke pembelajaran kali ini, Ibu akan mengingatkan pada pembelajaran pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang definisi dari sayuran tersebut apa. Kemudian ada bagian dari tanaman yang dapat dimanfaatkan. Sudah ada 5 ya, contohnya kemarin 1 daun, ya kan? Yang kedua tangkai daun, yang ketiga yaitu umbi lapis, yang keempat ada umbi-umbian, dan yang terakhir kemarin yaitu biji. Nah, sekarang kita lanjut dari bagian tanaman yang dapat kita manfaatkan, yaitu yang keenam ada bunga. Nah, contoh dari bunga yaitu ada 1 bunga kol, yang kedua ada bunga pepaya, yang ketiga ada bunga pisang atau sering juga kita sebut dengan jantung pisang, yang ketujuh yaitu ada buah. Contoh dari buah yaitu banyak sekali di lingkungan kita. Ada tomat, ada timun, ada terong atau ada yang menyebut juga sebagai terung. Nah, ke-8 itu batang ya. Batang itu contohnya ada asparagus. Asparagus sendiri di Indonesia itu harganya mahal. Ya, mahal. Kemudian ada sayuran batang yang sering kita makan, yaitu rebung bambu. Yang ke-9 itu ada jamur. Sebetulnya jamur sendiri bisa dikatakan sebagai sayur walaupun jamur itu tidak punya daun ya. Contoh dari jamur yang sering kita makan yaitu jamur sawit, jamur kancing, jamur kuping, dan jamur merang. Nah, anak-anak, sayuran-sayuran yang telah Ibu sebutkan tadi dapat dimakan dengan cara yang berbeda-beda. Nah, sayuran itu terdapat kandungan protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga karbohidrat. Nah, berbagai jenis sayuran terdapat kandungan antioksidan, anti jamur, anti bakteri, dan anti racun. Tetapi sayuran terdapat juga kandungan racunnya. Beberapa sayuran yang mengandung racun dan juga anti nutrisi. Nah, misalnya kandungan yang terdapat dalam sayur yang berupa racun atau anti nutrisi. Ada solanin, nama zatnya solanin. Kemudian ada nama zat enzim inhibitor. Ada kandungan sianida, ada kandungan asam aksalat, dan ada sianida prokursor. Nah,
Hal tersebut sesuai dengan konsentrasi yang dapat menurunkan sifat konsumsi, kandungan gizi, dan peran dalam kesehatan kita sehari-harinya. Nah, mengkonsumsi dengan mengolahnya dapat menurunkan zat-zat tersebut. Oke, kita lanjut anak-anak. Kita sekarang membahas tentang manfaat dari sayuran. Nah, manfaat yang pertama yaitu memperlancar proses BAB atau proses buang air besar. Jika kalian kekurangan serat, maka proses BAB kalian akan terhambat atau sulit. Makanya kalian jangan sampai telat makan sayuran. Nah, jika kalian telat atau kurang makan sayuran atau buah, sayur, dan sebagainya, nah itu akan menimbulkan penyakit. Salah satu penyakitnya yang ambeien. Nah, kalian tahu nggak penyakit ambeien? Kalau kalian nanti buang air besar, itu akan sakit karena kurang serat. Oke, yang kedua yaitu menghindari dan menurunkan stres yang berlebihan. Yang ketiga, menghindari adanya penyakit kanker. 4, yaitu menjaga agar berat badan itu stabil, tetap stabil atau seimbang. Jadi berat badan kita akan stabil, tidak akan berlebihan. Yang kelima yaitu menjaga sumber energi dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita akan merasa tetap fit, tetap sehat, tetap segar. Nah, kemudian yang keenam yaitu membersihkan zat-zat racun atau toksin yang ada di tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebetulnya banyak racun yang terkandung karena kita itu sering-sering jajan yang tidak tahu kandungannya apa. Jadi dimulai dari makan sayur itu akan menghilangkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Yang ketujuh yaitu menghindari kelahiran agar bayi tidak cacat atau bayi yang terkena penyakit bawaan. Ya. Yang kedelapan yaitu menjaga kualitas kesehatan mata. Jadi kalian yang sudah matanya minus, keseringan main HP, nah hati-hati, sering makan sayuran, wortel, ya, atau sayuran yang banyak mengandung vitamin A. Ya, kemudian meningkatkan kualitas kulit sehingga kulit terlihat segar dan sehat. Jadi kulit kalian itu tidak terasa kering, tidak terasa layu. Tapi kalau kalian banyak-banyak mengkonsumsi sayuran, kulit kalian akan terasa lebih sehat. Nah, terakhir yaitu untuk meningkatkan kesehatan tulang karena kalian dalam masa-masa pertumbuhan. Nah, jadi itu tadi manfaat dari sayuran yang harus kita konsumsi setiap harinya. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk tugasnya, nah, apa yang kalian dengar tadi kalian catat di buku catatan kalian sebagai materi pembelajaran. Jadi diurutkan dari pertemuan pertama kemarin tentang definisi sayuran, kemudian bagian-bagian sayuran yang dapat dimanfaatkan. Kalian kan kemarin sudah membuat catatan. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalian jadikan satu. Nah, untuk soalnya yaitu yang pertama, berikan contoh sayuran yang mengandung zat solanin. Kemudian kalian beri penjelasannya. Yang kedua, berikan contoh sayuran yang mengandung zat sianida, sama dengan penjelasannya juga. Yang ketiga, berikan contoh sayuran yang mengandung zat asam
salad. Untuk soal keempat yaitu selain wortel, sayuran apa yang baik untuk kesehatan mata kalian? Soal kelima dan terakhir yaitu berikan contoh sayuran yang